Negara Oman sejak dahulu dikenal sebagai bangsa pelaut dan juga pedagang karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut antara Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah. Pada abad ke-16, Portugis datang dan menguasai wilayah pesisir Oman sekitar tahun 1507. Kekuasaan tersebut berlangsung hingga tahun 1650, ketika kekuatan lokal Oman berhasil mengusir Portugis dan membangun kembali kekuatan maritimnya di kawasan Teluk. Sejak tahun 1744, Oman dipimpin oleh dinasti Al-Busaini yang masih memerintah hingga saat ini dan menjadi salah satu faktor stabilitas politik negara. Perubahan besar terjadi pada pertengahan abad ke-20 ketika minyak ditemukan pada tahun 1964 dan mulai diekspor pada tahun 1967 yang kemudian mendorong modernisasi dan pembangunan ekonomi negara. Periode modern Oman sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Sultan Qaboos bin Said yang memimpin hampir 50 tahun dan membawa Oman menuju stabilitas dan pembangunan. Setelah wafat pada tahun 2020, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Secara geografis, Oman terletak di bagian tenggara Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan juga Yaman. Negara ini memiliki 11 kota administratif dan ibu kotanya adalah Muscat. Wilayah Oman terdiri dari berbagai bentang alam seperti gurun, pegunungan, dan dataran pesisir. Letak geografis Oman sangat strategis karena berada dekat dengan Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia. Oman memiliki berbagai sumber daya alam yang berperan penting dalam perekonomian negara, terutama minyak dan gas alam. Selain itu, negara ini juga memiliki sumber daya lain seperti tembaga dan mineral. Namun, dibandingkan negara teluk lainnya, cadangan minyak Oman tidak sebesar negara seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, pemerintah Oman mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, perikanan, dan energi terbarukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi Oman sebagian besar bergantung pada sektor minyak dan juga gas. Produksi minyak mulai meningkat setelah ditemukan cadangan minyak pada tahun 1964. Pendapatan dari sektor energi digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Saat ini, Oman juga berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mengembangkan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi. Sistem pemerintahan Oman adalah monarki absolut, di mana kepala negara dan juga kepala pemerintahan adalah seorang sultan. Secara politik, Oman dikenal sebagai negara yang stabil dan cenderung mengambil sikap netral dalam konflik di kawasan Timur Tengah. Sikap netral ini membuat Oman sering berperan sebagai mediator dalam hubungan internasional. Salah satu contohnya adalah peran Oman dalam perundingan nuklir Iran pada tahun 2015 yang menghasilkan kesepakatan internasional Joint Comprehensive Plan of Action. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, posisi geografis Oman yang berada dekat jalur perdagangan internasional menjadikan keamanan wilayahnya sangat penting bagi stabilitas ekonomi global. Letak strategis Oman di kawasan Teluk membuat negara ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan jalur perdagangan dan stabilitas kawasan. Masyarakat Oman memiliki budaya yang kuat dan dipengaruhi oleh tradisi Arab dan Islam. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Budaya Oman dikenal dengan nilai-nilai seperti keramahan, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap tradisi, serta memiliki warisan budaya yang kaya dalam bidang seni, musik, dan juga arsitektur tradisional.
Sebagai kesimpulan, Oman merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik Timur Tengah, terutama karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan minyak dunia. Selain itu, stabilitas politik, sumber daya alam, dan kebijakan diplomasi yang netral menjadikan Oman sebagai negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Arab. Republik Yaman adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan dengan negara Oman di timur laut. Selain itu, Yaman juga terbagi pada perbatasan laut dengan negara-negara di Afrika seperti Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Daratan Yaman memiliki luas kurang lebih 528.000 km persegi. Per tahun 2026, Worldmeter memperkirakan terdapat 42,7 juta jiwa penduduk yang didominasi oleh etnis Arab, Asia Selatan, dan Eropa. Persentase penganut agama Islam di Yaman mencapai 99%. Islam di Yaman terbagi atas dua kelompok, yaitu Islam Sunni yang bermadzhab Syafi'i sebanyak 65% dan Syiah sebanyak 34%. Inilah San'a, ibu kota Yaman sekaligus salah satu kota tertua di dunia. Kota ini sudah berdiri sejak 2.500 tahun lalu dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Rumah-rumahnya yang terbuat dari batu vulkanik dan bata lumpur yang kemudian dihiasi oleh pola putih dengan batu kapur. Hal tersebut dirancang untuk menghadapi iklim panas di Yaman dan dinding tebalnya berguna untuk menjaga sejuk dari dalam. Ketinggian rumah-rumah ini dapat mencapai 9 lantai, sehingga kota San'a adalah contoh awal dari gedung pencakar langit tradisional. Kemudian kita beralih ke kondisi politik yang kian hari kian memanas. Apa yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari gelombang Arab Spring tahun 2011 silam. Saat itu, pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh sempat menjadi simbol harapan besar bagi perubahan demokrasi. Namun pada kenyataannya, harapan itu dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Vakum kekuasaan yang tercipta tak hanya memicu fragmentasi politik, tapi juga memicu persekutuan yang tak terduga. Melihat skenario yang mengejutkan di mana Ali Abdullah Saleh berkolaborasi dengan kelompok Houthi, faksi yang dulu menjadi musuhnya. Kolaborasi ini bukanlah demi kepentingan rakyat, melainkan taktik licik untuk merebut kembali kekuasaan tahta yang hilang. Pengkhianatan politik inilah yang mempercepat keruntuhan stabilitas nasional. Yaman kini terpecah ke dalam beberapa zona kekuasaan. Pemerintah pusat di bawah Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Rashad Al-Alimi, kelompok Houthi di utara, hingga gerakan di selatan. Memasuki tahun 2026, situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Serangan terhadap jalur perdagangan di Selat Bab al-Mandab telah menyeret kekuatan militer global ke perairan Yaman, mengubah konflik internal menjadi krisis maritim dunia. Ketidakpastian politik ini secara otomatis melumpuhkan sebagian besar kehidupan negara. Sektor minyak dan gas lumpuh total, ekonomi hancur, dan rakyat harus menghadapi hiperinflasi. Lagi-lagi, warga sipil lah yang menjadi korban utama dalam perang tak berujung ini. Disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi Yaman yang dipengaruhi oleh konflik berkelanjutan dan krisis kemanusiaan. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Yaman masih tertekan dengan masalah seperti pembatasan akses barang pokok, kenaikan harga bahan bakar, dan devaluasi mata uang. Kondisi ini membutuhkan upaya terpadu dari komunitas internasional untuk menangani krisis yang semakin memperburuk kehidupan rakyat Yaman. Krisis kemanusiaan dan krisis air merupakan ancaman mematikan tanpa suara. Sebagai negara yang bergantung pada impor pangan, setiap gangguan di pelabuhan utama seperti Hudaidah adalah ancaman nyawa bagi jutaan orang. Dampak konflik berkepanjangan ini juga menyebabkan krisis sosial yang sangat serius, yaitu kelaparan dan krisis air bersih. Krisis ini terjadi karena kombinasi dari faktor geografis, perubahan iklim, infrastruktur yang kian memburuk, dan konflik politik yang berkepanjangan. Apa yang dimulai sebagai tuntutan akan kebebasan pada tahun 2011, kini berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan pada abad ini. Tragedi Yaman adalah pengingat pahit tentang bagaimana ambisi politik dan pengkhianatan pemimpin dapat menghancurkan sebuah bangsa dan mengorbankan kehidupan rakyatnya.
Republik Yaman adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan dengan negara Oman di timur laut. Selain itu, Yaman juga terbagi pada perbatasan laut dengan negara-negara di Afrika seperti Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Daratan Yaman memiliki luas kurang lebih 528.000 km persegi. Per tahun 2026, Worldmeter memperkirakan terdapat 42,7 juta jiwa penduduk yang didominasi oleh etnis Arab, Asia Selatan, dan Eropa. Persentase penganut agama Islam di Yaman mencapai 99%. Islam di Yaman terbagi atas dua kelompok, yaitu Islam Sunni yang bermadzhab Syafi'i sebanyak 65% dan Syiah sebanyak 34%. Inilah San'a, ibu kota Yaman sekaligus salah satu kota tertua di dunia. Kota ini sudah berdiri sejak 2.500 tahun lalu dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Rumah-rumahnya yang terbuat dari batu vulkanik dan bata lumpur yang kemudian dihiasi oleh pola putih dengan batu kapur. Hal tersebut dirancang untuk menghadapi iklim panas di Yaman dan dinding tebalnya berguna untuk menjaga sejuk dari dalam. Ketinggian rumah-rumah ini dapat mencapai 9 lantai, sehingga kota San'a adalah contoh awal dari gedung pencakar langit tradisional. Kemudian kita beralih ke kondisi politik yang kian hari kian memanas. Apa yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari gelombang Arab Spring tahun 2011 silam. Saat itu, pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh sempat menjadi simbol harapan besar bagi perubahan demokrasi. Namun pada kenyataannya, harapan itu dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Vakum kekuasaan yang tercipta tak hanya memicu fragmentasi politik, tapi juga memicu persekutuan yang tak terduga. Melihat skenario yang mengejutkan di mana Ali Abdullah Saleh berkolaborasi dengan kelompok Houthi, faksi yang dulu menjadi musuhnya. Kolaborasi ini bukanlah demi kepentingan rakyat, melainkan taktik licik untuk merebut kembali kekuasaan tahta yang hilang. Pengkhianatan politik inilah yang mempercepat keruntuhan stabilitas nasional. Yaman kini terpecah ke dalam beberapa zona kekuasaan. Pemerintah pusat di bawah Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Rashad Al-Alimi, kelompok Houthi di utara, hingga gerakan di selatan. Memasuki tahun 2026, situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Serangan terhadap jalur perdagangan di Selat Bab al-Mandab telah menyeret kekuatan militer global ke perairan Yaman, mengubah konflik internal menjadi krisis maritim dunia. Ketidakpastian politik ini secara otomatis melumpuhkan sebagian besar kehidupan negara. Sektor minyak dan gas lumpuh total, ekonomi hancur, dan rakyat harus menghadapi hiperinflasi. Lagi-lagi, warga sipil lah yang menjadi korban utama dalam perang tak berujung ini. Disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi Yaman yang dipengaruhi oleh konflik berkelanjutan dan krisis kemanusiaan. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Yaman masih tertekan dengan masalah seperti pembatasan akses barang pokok, kenaikan harga bahan bakar, dan devaluasi mata uang. Kondisi ini membutuhkan upaya terpadu dari komunitas internasional untuk menangani krisis yang semakin memperburuk kehidupan rakyat Yaman. Krisis kemanusiaan dan krisis air merupakan ancaman mematikan tanpa suara. Sebagai negara yang bergantung pada impor pangan, setiap gangguan di pelabuhan utama seperti Hudaidah adalah ancaman nyawa bagi jutaan orang. Dampak konflik berkepanjangan ini juga menyebabkan krisis sosial yang sangat serius, yaitu kelaparan dan krisis air bersih. Krisis ini terjadi karena kombinasi dari faktor geografis, perubahan iklim, infrastruktur yang kian memburuk, dan konflik politik yang berkepanjangan. Apa yang dimulai sebagai tuntutan akan kebebasan pada tahun 2011, kini berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan pada abad ini. Tragedi Yaman adalah pengingat pahit tentang bagaimana ambisi politik dan pengkhianatan pemimpin dapat menghancurkan sebuah bangsa dan mengorbankan kehidupan rakyatnya.